Dua, selain silaturahim, kami juga dengan ya sedikit waktu kami dengan teman-teman datang Al Zaitun terkait masalah ada viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Ininya itu kan kita punya dalil masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami, karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswi ya, itu. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Mulyadi ya dari Depak Indramayu. Saya mau ke Prof Waryono. Prof, ini pernyataan dari Departemen Agama di sana yang menyebutkan bahwa tidak perlu diperdebatkan lah. Ini kan perbedaan. Kemudian ada lagi disebutkan apalagi akan ada nanti khatib Jumat dari siswi artinya perempuan yang akan jadi khatib Jumat. Dari Depak sendiri kayaknya ini nggak masalah, nggak usah diperdebatkan. Jadi sebenarnya seperti apa nih Kementerian Agama akan menyikapi ada indikasi sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Kementerian Agama seperti juga MUI secara intensif mulai melakukan koordinasi sekaligus melakukan pendalaman berbagai pendapat, dan mudah-mudahan nanti seperti juga tempo dulu Kementerian Agama menerjunkan Litbang untuk melakukan kajian seperti yang dilakukan oleh MUI juga. Nah, karena itu menurut saya apa yang baru saja kita dengar dari Kepala Kemenak Kabupaten Indramayu itu bukan harga mati dan sebuah keputusan. Kami akan terus melakukan upaya-upaya, terutama bagaimana ke depan gitu ya, kita mendapatkan pendapat-pendapat yang muktabar gitu ya, yang dapat dipegangi sehingga kemudian tidak meresahkan masyarakat. Karena bagaimanapun memang seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Kiai Khalil ya, bahwa dalam fikih itu banyak sekali ya pendapat, tapi artinya kita juga jangan asal mengambil pendapat gitu kan. Intinya kami Kementerian Agama akan mengumpulkan berbagai informasi sekaligus pencarian literatur yang memadai sehingga kemudian bisa dijadikan pedoman gitu untuk menilai praktek-praktek keagamaan terutama yang hari ini kita saksikan bersama terjadi di Al Zaitun. Pak Waryono, ini sebenarnya kalau kita berbicara MUI kan sudah melakukan juga penelitian terlebih dahulu jauh 2002 yang lalu, dan ditemukan bahwa ada indikasi kesesatan di situ, ada 3 poin disampaikan Pak Kyai. Jadi sepanjang beberapa tahun ini apa kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Pak Dir? Ya, pesantren Al Zaitun itu kan memang betul ada lembaga pendidikan, dan kami juga ada pengawas ya, pengawas madrasah. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa ketika kami melakukan pengawasan, tentu mereka, lah ini yang mungkin juga perlu kita tahu bersama ya, bahwa seringkali memang pengawasan boleh jadi tidak terlalu mendalam gitu ya. Atau kita juga tidak diberi kesempatan untuk lebih jauh mendalami. Maka dengan kejadian seperti ini, Pak Prof Waryono, tidak diberi kesempatan itu dari pihak pemerintahnya kah atau dari pihak lain untuk mendalami ini? Artinya gini Bu Anggi, artinya gini, ketika kita melakukan pengawasan, maka kita tidak serta-merta kemudian mendapatkan gitu ya informasi yang memadai dan lebih mendalam dari yang kita awasi. Maka memang perlu langkah-langkah mungkin strategi lain gitu ya untuk mendapatkan fakta lebih dalam. Artinya dari pihak pesantrennya yang menutup diri begitu Prof Waryono? Ya, boleh jadi seperti itu. Karena apa? Kalau memang mau terbuka misalnya, kan yang disajikan kepada kami itu kan ternyata kurikulum sebagaimana yang diajarkan di tempat-tempat lain. Tapi ternyata hari ini kita mendapati rekaman video dan kemudian juga kita tahu bersama loh, kok seperti ini. Ini artinya antara fakta yang ditemukan dengan realitas hari ini berbeda gitu.
Oke, sebentar Pak Prof. Waryono sebelum dilanjutkan saya ingin memberikan gambaran ya. Tadi Anda bilang memang sulit mendapatkan informasi. Tim kami, tim Dua Sisi juga mencoba untuk masuk ke dalam areal Pondok Pesantren Al Zaitun untuk bertemu atau wawancara pengurus di sana, tapi memang agak sulit. Kami akan mencoba menghadirkan bagaimana penelusuran dari tim Dua Sisi TV One berikut ini. Ya baik pemirsa, saat ini saya berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nampak terlihat di belakang saya adalah Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Kali ini saya akan mencoba masuk dan melihat seperti apa kondisi di dalamnya. Assalamualaikum, saya Opi dari TV One Pak. Mohon izin ambil suasana gambar Al Zaitun. Kalau ngambil gambar ke Siap. dalam sih belum ada izin ya. Tapi di luar boleh? Kalau paling di sini saja. Siap. Ya, Nggak apa-apa ya Pak? ya nggak apa-apa. Siap. Dengan Tim TV One berusaha berkoordinasi dengan pihak keamanan di pos pintu depan Mahad Al Zaitun. Dan tim TV One tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam dan hanya mengambil gambar di depan pondok pesantren. Karena pondok pesantren Mahad Al Zaitun memiliki protap yang harus ditempuh oleh para awak media. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Itu gambaran bagaimana wartawan saja sulit untuk masuk ke sana. Tapi tidak hanya wartawan, pihak pemerintah daerah di sana pun juga kesulitan untuk mengakses ke dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah kabupaten berikut ini. Kita simak dulu. tahu sendiri gitu kan, Al Zaitun kan tertutup gitu kan. Tertutup gitu kan, kita pun gitu kan ya mau masuk ke situ juga gitu kan susah. Ya bisa dicoba aja gitu kan. So, media ke sana itu nggak sembarangan gitu. Selama ini dari pemerintah daerah itu masuk susah nggak sih Pak? Ya Ke dalam. saya rasakan prosedurnya gitu kan, walaupun kita di ini juga harus ada ini Prosedur yang ya, ditempuh. prosedur yang harus di ini kan gitu. Dan kita kalau misalnya mau ke situ gitu kan, itu ya harus bersurat dulu gitu kan. Nah, bisa dibayangkan bagaimana ketika pemerintah masuk ke sana untuk memeriksa saja tidak bisa Pak Kiai, harus bersurat dulu, nggak bisa masuk. Padahal ini kan pemerintah yang berkuasa di daerah itu ya, tapi nggak bisa akses ke sana. Pak Prof. Waryono, ketika sudah mulai tahu bagaimana viral kontroversi ini dan tadi kita lihat bagaimana kesulitan pemerintah seolah-olah dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol ini pondok pesantren Al Zaitun ini, bagaimana Prof? Ya, justru inilah Mbak, kita perlu pendekatan dan juga kerjasama dengan banyak pihak. Boleh jadi kita bisa menggunakan kementerian lembaga lain yang relevan gitu ya untuk bagaimana bisa masuk. Ini artinya misalnya ini adalah bagian dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu di atasnya ada Kementerian Dalam Negeri. Lah bagaimana misalnya sikap kementerian lembaga lain? Karena dalam konteks pesantren tentu kami atau pendidikan keagamaan kami masuknya hanya lewat pintu itu saja. Tapi pintu-pintu yang lain ini perlu didekati oleh kementerian lembaga lain. Disitulah pentingnya sinergi menurut saya. Ya dari sebagai direktur pondok pesantren kan bisa dari satu pintu ini maksudnya Prof tentunya bisa untuk ngecek Ya. ini kurikulumnya nggak berbeda ini kurikulumnya atau ajarannya ada yang menyimpang harusnya kan bisa dari sana saja juga cukup untuk masuk Prof. Lah itu Ibu, jadi penelitian MUI, penelitian Litbang gitu ya, secara kasat mata yang diperlihatkan oleh mereka kepada kami itu adalah kurikulum yang umum. Tapi umum itu artinya yang dipelajari sebagaimana di pesantren-pesantren lain. Karena kita tahu juga bahwa Pak Panji Gumilang ini kan juga alumni perguruan tinggi, alumni salah satu pesantren gitu ya. Oke. Dan yang saya Taruhlah begini, maaf saya dapatkan potong. informasi Pak dari- Waryono, begini, oke lah hanya kurikulum yang bisa dilihat, tapi kalau sudah tahu viral banyak hal yang kontroversi di sana, tidak cukup hanya memeriksa kurikulum saja, bisa masuk dong lebih dalam harusnya. Nah, makanya mulai sejak kontroversi itulah kami koordinasi sekaligus mulai melakukan pendalaman ulang bahwa ternyata apa yang disajikan selama ini Oke. itu adalah tidak sejatinya yang Kima peroleh.
Oke, Nah, baik. makanya ini akan kami dalami sehingga kemudian nanti ketika ada kesimpulan bahwa pesantren ini misalnya menyimpang, ya kita tentu akan berkoordinasi untuk bagaimana memutuskan yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nanti kita akan lanjutkan, kami harus jeda dulu sejenak. Kita juga akan gali seperti apa sebenarnya kegiatan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Apa ajaran yang menyimpang? Akan kita gali lebih dalam usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi.